wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurbianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya sedang memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Irena. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang uji Wilcoxon atau sering disebut dengan tes peringkat bertanda Wilcoxon, yaitu tes hipotesis non parametrik yang mana untuk membandingkan dua sampel yang terkait. Nah, nama Wilcoxon ini diambil dari nama penemunya loh, yaitu Frank Wilcoxon. Nah, adapun tujuan dari uji Wilcoxon yaitu untuk menentukan signifikasi nilai hipotesis yang saling berkorelasi dari dua kelompok. Adapun cara-cara untuk menentukan uji Wilcoxon yaitu menentukan hipotesis dengan menentukan H0 dan kemudian H1 kebalikan dari H0, kemudian menghitung nilai selisih dan menentukan peringkat. Setelah itu menguji uji Wilcoxon yaitu dengan menentukan menghitung dan mentabel. Nah, setelah kita mendapatkan baru kesimpulan apakah H0 itu diterima ataupun ditolak. Nah, dalam pengujian uji Wilcoxon ada dua cara untuk menguji Wilcoxon ini, yaitu menggunakan SPSS dan Windows Excel. Nah, namun yang saya akan gunakan menggunakan Windows Excel. Nah, sekarang kita langsung ke praktek aja ya. Yuk kita simak. Setelah pemaparan tadi mengenai uji Wilcoxon, kita langsung aja mempraktekannya menggunakan Windows Excel. Oke, yang pertama kita membuka dulu ya Windows Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan subjeknya sampai 10 ya. Kemudian di sini ada klaster pertama, kemudian ada klaster kedua. Di sini udah ada kolom selisih, ranking, tanda plus dan tanda negatif. Di sini juga ada beberapa nilai ya yang sudah terisi, tinggal kita tambahkan aja. Oke, tapi sebelum kita mengisi angka di sini, kita harus menentukan dulu hipotesis. Oke, seperti yang dari pemaparan ya, bahwa harus menentukan hipotesisnya. Nah, saya di sini kebetulan sudah menyiapkan hipotesisnya, yaitu membandingkan nilai kuis cerdas cermat di klaster A dan klaster B. Tinggal kita copy aja ya dan paste di Windows Excel. Copy dan paste. Oke, udah ya. Tuh. Setelah itu kita menentukan H0. Di sini saya juga menyiapkan H0, yaitu hipotesis awal ya. Terdapat perbedaan nilai kuis CC. CC di sini itu adalah cerdas cermat di klaster A dan klaster B. Tinggal copy, kemudian kita tinggal copy aja yang ini ya. Oke, bentar. Nah, copy dan paste. Kita tinggal ganti aja di sini, jadi H1 itu kebalikan dari H0 ya, yaitu tidak terdapat, tidak ada perbedaan nilai kuis CC di klaster A dan B. Sekarang kita tinggal isi ya. Di sini udah ada klaster 1, klaster 2 sama 3 terisi. Dan sekarang kita isi yang S4 sama S5. S4 dan S5 kita akan isi dengan 30, angka 30, kemudian di S5 angka 35. Kemudian di S8 kita akan isi dengan angka 28 dan di S9 kita akan isi angka 39. Kemudian di klaster 2 dari subjek pertama kita akan isi 28. Kemudian di S3 kita akan isi 16. Kemudian akan isi 27 aja ya. 9 nih S6. Kemudian kita akan isi 20. Kemudian isi 28 lagi aja deh. Dan yang terakhir S10 atau subjek 10 kita isi 30. Nah, maka dari itu kita akan menjumlahkan. Cara menjumlahkan di Excel menggunakan rumus, yaitu dengan sama dengan itu merupakan awal untuk perumusan, maka diawali dengan sama dengan, kemudian klik sum. Oke, tinggal klik aja di sini dan
drag ke bawah, kemudian enter. Maka hasilnya 281 dan tinggal tarik aja ke pinggir. Nah, maka hasilnya 301. Maka kita di sini tinggal tulis aja apa yang mau diisi, yaitu data, nilai, kuis, CC. CC di sini itu cerdas cermat ya. Tinggal kita warnai aja udah ya. Data, nilai, kuis, CC. Nah, kita tinggal langsung menentukan selisih. Menentukan selisih di sini yaitu bisa dikurangi dari klaster 1 atau klaster 2 dikurangi klaster 1. Kebalikannya, tapi cara penghitungannya itu harus kondisional dari subjek 1 sampai subjek 10 karena di sini ada subjek ya. Oke, di sini saya akan menggunakan pengurangan klaster 2 dan klaster 1. Ingat ya, untuk awal rumus diawali dengan sama dengan, tinggal klik aja ini di klaster 2, tinggal kurangi klaster 1 dan tinggal enter. Maka hasilnya plus 10 ya. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Set. Oke. Nah, ini hasilnya. Wah, di sini ada positif dan negatif. Tapi itu tidak jadi masalah, tapi untuk perankingan itu harus positif. Nah, sekarang kita tinggal tentukan ranking. Karena untuk perankingan agak sulit ya, maka kita akan menggunakan cara yang sederhana dulu untuk penghitungannya, yaitu copy dulu ini ya. Copy, kemudian tinggal klik paste values. Oke, sudah ya. Tadi udah di copy, sekarang kita mengabsolutkan nilai, yaitu menghapus nilai negatif menjadi positif dengan rumus. Oke, ingat awali dengan sama dengan, tinggal klik absolut. Di sini udah ada ya, ABS. Klik mana yang mau nilai diabsolutkan, maka kita tinggal klik yang ini dulu. 10, tinggal enter. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Maka hasilnya udah positif semua ya. Tetapi di sini masih ada rumus ya. Tuh, kita bisa dilihat ada rumusnya. Kita hapus dulu rumusnya itu dengan cara apa? Tinggal copy CTRL-C, kemudian klik paste yang ada di bar ini, kemudian klik paste values. Oke, maka rumusnya udah tidak ada kan? Tuh, sip. Setelah itu kita klik ke bawah, kita urutkan, tinggal klik ini sort and filter. Nah, kalian tinggal pilih aja mau mengurutkan data terkecil ke terbesar atau sebaliknya terbesar ke terkecil. Saya akan menggunakan terkecil ke terbesar. Oke, tinggal klik. Maka klik continue with this lesson. Oke, maka sudah terurutkan ya, terkecil ke terbesar tuh. Maka kita tulis di sini ranking asli terdiri dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau di sini saya akan cepat ya, di drag aja deh. Oke, seperti ini tidak jadi masalah. Tinggal klik fill and series. Nah, maka sudah tersusun. Sekarang kita klik ranking jadi. Oke, caranya di sini tidak ada angka yang sama, nilai yang sama maksud saya. Tinggal tulis aja sesuai ranking 1 sampai 4 ya, tidak ada angka yang sama dari ranking 4. Oke, tinggal klik aja ke bawah sampai angka 4. Dan yang di sini 10-nya ada 3 nilai yang sama ya. Oke, udah 4. Fill series. Oke, sudah, berarti tinggal yang ini. Nah, 10-nya kan ada 3 angka yang sama, maka kita tinggal hitung aja. Kita di sini akan menggunakan 2 rumus. Kita akan mencoba rumus yang pertama, yaitu sama dengan sum dari data ini 5 sampai ranking ke-7 ditambah 7. Kemudian kita tutup, kemudian dibagi. Nah, di sini banyaknya data ada 3, maka dibagi 3. Oke, hasilnya 6. Kita akan menggunakan rumus yang kedua. Bisa langsung seperti ini. Kita hapus dulu di sini aja ya, bar. Oke, itu sama dengan, tinggal klik, kurung buka maksud saya, klik, hampir sama kayak yang tadi, cuman tadi pakai sum ya. Tambah bisa langsung seperti ini, kemudian kurung tutup,
bagi 3, banyaknya data ya yang sama. Oke, maka hasilnya sama kan, 6. Oke, berarti untuk angka yang sama yaitu 10, maka rankingnya 6. Begitupun sampai ke bawah. Oke, di sini ada 3, berarti tinggal drag juga bisa kok. Seperti ini. Nah, kita lihat lagi apa ada angka yang sama? Tidak kan? Jadi tinggal langsung aja di sini ranking 8. Maka tinggal langsung aja kayak gini. 8 tinggal drag aja ke bawah. Set. Oke, kelebihan. Oke, salah. Tinggal fill series. Oke. Maka sudah tersusun ya rankingnya di sini. Nah, kan kita udah menentukan ya, udah ketemu. Jadi kita tinggal masukkan aja ke ranking yang ada di sini. Tapi kita tandai dulu deh yang ini yang mau dihitung ya, diperbandingkan di mana dulu. Warnanya pakai yang ini aja deh. Oke, nah dengan yang ranking jadi perbandingannya. Biar kita nggak pusing ya. Soalnya saat memasukkan ranking ke sini itu memerlukan konsentrasi ya, maka dari itu kita ditandai aja. Oke, di sini yang nilainya 3 berarti ranking pertama, yang nilainya 4 berarti ranking kedua, yang nilainya 6 berarti ranking ketiga, yang nilainya 9 berarti ranking keempat. Nah, di sini yang 10 karena ada 3 data nilai yang sama, maka rankingnya itu 6, tiga-tiganya di sini ya. 6. Oke. 6. Di sini ranking 6. Oke ya, oke 9. Yang 16 ranking 8. Kemudian yang 30 ranking paling besar yaitu ranking 10. Tinggal kita masukkan ke tanda positif dan negatif dengan caranya nih, jika diselisih nilainya positif, maka dari ranking 6 ini masuknya ke tanda positif 6. Di sini juga maka ranking 10 masuknya tanda positif. Dan selanjutnya seperti itu. Dan di sini negatif ya. Tuh, diselisihnya negatif, maka ranking 6 masuknya ke tanda negatif. Begitupun seterusnya di sini 1 negatif, di sini positif berarti 6 positif, kemudian 9 negatif, kemudian 2 positif, di sini 3 positif, di sini 8 negatif, kemudian di sini yang 4 positif. Yang dimasukkan itu ranking ya ke tanda plus sama tanda negatif. Tinggal kita jumlahkan. Seperti tadi penjumlahannya, rumusnya masih sama. Sum. Tinggal klik di sini, double klik. Oke. Drag sampai ke bawah. Maka hasilnya 31. Tinggal tarik ke pinggir aja. Oke, sampai tanda plus seperti ini, maka hasilnya 24. Udah ketemu ya jumlahnya dari tanda positif 31 dan tanda negatif 24. Tinggal kita cari W hitung dan W tabel. Oke, tinggal kita hapus aja biar tidak pusing ya, karena sudah ketemu. Oke, delete. Oke, maka kita tinggal menentukan W hitung dan W tabel. Kita tulis aja di sini. W nya gede ya, W. Oke, sorry, W hitung. Di sini tinggal tulis W tabel. Nah, W hitung itu menentukan dari nilai terkecil yaitu 24. Tinggal kita tulis aja 24. Nah, untuk menentukan W tabel maka kita cari dulu N-nya. Di sini sih udah ada ya 10 subjek, tapi kita akan menentukan dengan rumus. Yaitu tinggal klik sama dengan, terus tulis kawan. Nah, di sini udah ada ya, tinggal double klik ini nih. Misalnya di sini ya. Tinggal drag dan enter. Nah, maka hasilnya 10. Sama kan? Ada 10 subjek. Oke, tinggal kita tentukan alfa. Oke, yang pertama kita cari dulu simbol alfa. Nah, kita cari dulu simbol alfa. Oke, bentar. Nah, ini dia simbol alfa. Insert. Oke. Tinggal add aja ya. Oke. Alfa yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan yaitu 1% sama dengan 0,01 atau 5% sama dengan 0,05. Yang akan saya gunakan yaitu 5% setara dengan 0,05. Kita akan menggunakan 5%. Kita tulis aja sini 5% sama dengan 0,05.
Di sini kita udah dapat ya nilai N sama nilai alfanya. Tinggal kita cari di tabel Wilcoxon. Oke, ini alfa 5% atau 0,05, kita cari N, yaitu 10. Nah, maka angkanya itu 8. Tinggal kita tulis aja 8 di sini. W tabelnya 8. Oke, maka tinggal kesimpulan aja. Jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima. Karena W hitung lebih besar dari W tabel, maka di sini H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, berarti kita menggunakan yang ini. Nah, terdapat perbedaan nilai kuis CC atau cerdas cermat di klaster A dan klaster B. Tinggal kita pasang di sini aja ya. Oke, maka sudah jadi. Jadi kesimpulannya H0 diterima, jadi terdapat perbedaan nilai kuis cerdas cermat di klaster A dan klaster B. Mungkin sekian yang saya paparkan mengenai praktik uji Wilcoxon. Semoga bermanfaat. Dalam pembuatan video di sini, saya menggunakan screen recorder dari aplikasi Active Presenter, kemudian menggunakan handphone sebagai perekam suara yang dibantu dengan clip-on, kemudian sebagai perekam video juga. Kemudian di sini dalam editing menggunakan Adobe Premiere dan KineMaster. Nah, mungkin sekian yang saya paparkan mengenai uji Wilcoxon dan cara prakteknya menggunakan Excel. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.